Nah, kalau 23 rakaat, diulang 23 rakaat. Betul apa enggak benar? Bapak, saya sarankan, yang sudah tahu ilmunya ini, Rasulullah mengatakan, kana idza raka'a basata zahrahu wasawwahu hatta law subba alaihi alma lastaqarra. Salatnya Nabi ketika ruku, beliau ruku meluruskan dan meluaskan punggungnya selurus-lurusnya. Jika apabila air diletakkan di atas punggungnya ketika ruku, lastaqarra, maka tidak akan tumpah. Bagaimana kalau tidak begini? Kata Nabi, lau mata hadza ala halihi hadhihi mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jika ia tidak lakukan rakaat rukuknya seperti ini, maka dia nanti ketika matinya tidak termasuk umat saya. Nauzubillah min zalik. Artinya batal sholatnya. Apalagi kalau yang baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, amin. Mendingan diulang lagi sholatnya. Kita akan kembali lagi, tetaplah di Oasa Ramadan. Iya, kita kembali lagi di Oasa Ramadan. Ustaz Abu Sangkan tadi bicara banyak sekali dan sudah menyinggung mengenai tata cara sholat kita. Tadi dikatakan kalau misalnya kita sholat taraweh tapi tata caranya masih belum benar, berarti sholatnya batal. Pulang. Sholat lagi. Ini nggak main-main Mas. Ini soal sholat, saya nggak mau main soal sholat. Yang lain silahkan. Kalau sholat saya nggak mau main-main karena Allah melihat saya ketika sholat. Sudah tidak khusyuk, luarnya kagak khusyuk. Jadi Ustadz dikatakan bahwa dari Ibnu Abbas mengatakan laisa laka min sholatika illa ma akalta minha. Tidak ada sholat bagimu kecuali apa yang kau sadari saja. Ini pun masih dimaafkan soal pikiran kemana-mana. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, innal abda la yansarifu min sholatihi walam yuktab lahu minha illa nisfuha illa thuluthuha illa rubu'uha illa khumsuha illa sudusuha illa subuha illa thumunuha illa tus'uha illa usruha. Allah masih maafkan bagi yang pikirannya kemana-mana. Allah mencatat sesuatu yang ketika sholat yang sadarnya saja, ma'akal taminha, yang sadar, yang tidak sadar nggak dicatat. Misalkan sadarnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, him doang di sadarnya, dicatat him doang masuk. At-tahiyatul, kemudian ingat yang lain, yang dicatat at-tahiyatul doang, nanti dapatnya bekatul. Ya Banda, masih dimaafkan oleh Allah, tetapi tidak dimaafkan oleh Allah dan dinyatakan tidak salat. Innaka lam tusalli, sesungguhnya engkau tidak salat. Faradda, katanya, ulangi, disebabkan tidak tumakninah, disebabkan rukuknya tidak lurus dan sujud tidak lurus. Dan saya lihat sajadah di Bilimun di Masjid Baitul Salam ini sesuai dengan standar, karena kelihatannya ininya tidak hitam-hitam. Hitam ini bukan tanda khusyuk, tapi karpetnya murah sebenarnya. Saya lihat di Bilimun ini karpetnya sudah luar biasa, sehingga tidak hitam lagi, Pak. Bukannya digosrek-gosrek. Enggak gosrek-gosrek. Yang kedua, jaraknya antara berdiri ini 120 lah, cukup. Yang made in China itu pendek-pendek, Pak. Karena mungkin made in China di sana kagak sholat, dibikin pendek jadinya. Yang benar adalah sesuai sholatnya Nabi, bukan mengikuti sajadah, tapi mengikuti sunnah Nabi, memanjangkan rukuknya dan ngepaskan tulang belakangnya hatta ya'khudha kullu adwin atau adwin. Jadi setiap tulang-tulang ma'khadahu, kepada tempatnya. Jadi kembali pada tempatnya. Kenapa ini saya bahas lebih dulu? Karena percuma hatinya khusyuk kalau luarnya ternyata salah semuanya. Betul ya? Sekarang kita akan pikirkan, melalui sholat ini kita sudah mulai komitmen, menyadari ada Allah. Kalau di dalam sholat saja berani menyangka Allah tidak ada, dari Rabbi Firlinya saja sebenarnya kalau saya tanya, arti Rabbi Firli itu apa sih? Sempet minta maaf enggak? Enggak sempet.
Bagaimana sempet? Kagak sempet. Betul nggak? Sempet Rabbi firli nggak? Sempet warhamni nggak? Wajibni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Saya pernah diprotes oleh orang-orang, Pak Abu, kenapa duduknya kok lama? Baca apa toh sampean ini, kata jamaah. Loh sampean baca apa? Tak Walik, saya tuh enggak baca, lagi berdoa, lagi minta maaf, lagi minta rezeki, lagi minta petunjuk, makan agak lama. Karena idza rafa'a ra'sahu minas sajdati maka hatta yaqulan nas qad nasya. Nabi itu setelah sujud dia duduk lalu diam sejenak sehingga dikira lama, dikira lupa oleh jamaah. Beliau duduk lama dikira lupa oleh jamaah. Karena idza rafa'a ra'sahu minar ruk'i intasaba qa'iman hatta yaqulan nas qad nasya. Sami Allahu liman hamidah. Beliau itu berdiri lama sekali sehingga dikira lupa oleh jamaah. Makanya ketika di Mekah kita sholat pasti yang keburu-buru orang Indonesia. Sami Allahu liman hamidah. Udah gini semua itu. Padahal imamnya masih lama. Betul apa enggak? Apalagi imamnya baca Qur'annya lama sekali. Rukuknya ketika subuh di Madinah itu lama sekali. Bacaan kita kan cuma ini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 3 kali udah habis. Kehabisan bahan. Kok padahal ada doa yang lebih. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa muhi wa azmi wa asabi. Ya Allah, aku berserah diri kepadamu, bukan membaca, menyerahkan diri. Ya Allah, aku pasrah kepadamu, aku rukuk padamu ya Allah. Kuhusyukkan penglihatanku, kuhusyukkan pendengaranku, kuhusyukkan otakku, kuhusyukkan tulang-tulangku, kuhusyukkan seluruh syarafku ya Allah. Sami Allahu liman hamidah. Bukan begini. Sami Allahu liman hamidah Rabbana. Ini gimana sholat macam ini? Hampir se-Indonesia. Sehingga tidak ada manfaatnya sholat ini, hanya dikatakan oleh Nabi hanya capek doang, lelah doang. Pulang dari taraweh tidak pernah wajahnya cerah tapi pucat semua. Kenapa? Ruku dan sujudnya belum benar. Hari ini itulah yang barangkali Bang David, ini kaitannya dengan Allah memperhatikan kita. Kita saja mengabaikan perhatian Allah ketika sholat. Apalagi di luar sholat. Yang serius saja sholat saja mengabaikan bahwa Allah memperhatikan kita. Allah tahu gerak-gerik hati kita. Allah tahu apa maksud tujuan kita. Dan Allah tahu apa yang kita ucapkan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mari nanti kita hayati, dampaknya luar biasa. Insya Allah di sini akan terasa, pulang-pulang dari sholat akan terasa, akan setiap pekerjaan kita nanti untuk Allah. Baik. Itu Mas David. Subhanallah, aduh udah gak sabar nih pengen langsung cobain yang dibilangin sama Ustadz nanti. Baik pemirsa, nanti kami juga akan menghadirkan kuis untuk Anda. Nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon yang sudah kami siapkan. Dan jangan kemana-mana ya, tetap di Oasa Ramadan. Ya, jamaah masjid masih pada semangat gak? Semangat? Ah bohong, semangatnya semangat. Semangat semuanya? Takbir dulu, Allahu Akbar. Subhanallah. Baik Ustadz, silakan. Ini Ustadz tadi kita menarik sekali. Kita ngomong tentang adab di hadapan Allah. Ya, kadang-kala kita kalau ketemu sama orang-orang penting kita memperhatikan adab kita dari berpakaian, bersikap. Tapi di hadapan Allah, sholat kadang-kala pakaian yang kita kenakan aja kita pakai pakaian, ya maaf ya, pakai daster. Nggak saya ngomong loh Bu. Baik, tadi Ustadz Abu Sangkan udah bicara banyak, saya rasa mungkin lebih fairnya kita berikan kesempatan kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Bu Sofa. Luar biasa ceramah yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Abu Sangkan. Yang ingin saya tanyakan adalah bahwa hidup matiku hanya untuk Allah memang secara teori mudah diucapkan Ustadz. Tapi bagaimana cara kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita, hidup dan mati kita hanya untuk Allah, mengingat bahwa profesi kita itu beragam Ustadz, dari mulai dokter, guru dan sebagainya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dulu Ustadz, jawab dulu satu nanti kabrik kesempatan. Sebenarnya kenapa saya ajak anak SMK Kabin ini? Karena dari anak muda ini awalnya Ibu, tua ini kadang-kadang udah karatan kadang-kadang. Udah tahu mati masih cengengesan aja gitu. Hidup ini masih begini aja. Mbok ya ada gregetnya iman kita itu loh. Kadang-kadang Allah memaksa kita tapi nggak sadar juga. Satu peristiwa Rasulullah SAW ketika dikepung oleh kaum Quraisy, kafir Quraisy, dia masuk dalam gua Thur. Yuk kita perhatikan. Tinggal kita ini, nggak ada temennya. Wong musuhnya itu sudah ngepung kiri kanan, bahkan di atas gua itu sudah ada. Rasulullah SAW bersama sahabat tercintanya Abu Bakar As-Siddiq, betul ya? Abu Bakar As-Siddiq. Menurut teori manusia, apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah? Tinggal gua lubang yang kecil ini tinggal satu yang belum terlihat. Belum dimasukin, semua sela-selanya sudah dimasuki semua, tinggal satu. Di dalam sedang apa? Sayyidina Abu Bakar di saat itu ada ular nongol dari lubang itu, diinjek oleh kakinya.